Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemuliaan sholawat menurut Quran dan hadis sebagai berikut. 1. Allah dan para malaikat bersolawat. Orang-orang beriman juga bersolawat. Al-Ahzab 56. 2. Sholawat sebagai tanda kasih sayang. Aslinya banyak, ini sebagai sampel saja. Menurut hadis, sholawat sebagai penghapus dosa. Barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Kurang ngopo? Kurang baiknya Allah dan kurang baiknya Rasul seperti apa? 1 dibalas 10. Kadang 100, kadang 700, kadang wallahu yudhaifu liman yasha. Lihat saya, jadi sholawat itu KW-KW-an. Sama dalam majelis sholawat, tapi tergantung perenungan pemahamannya. Mungkin dia 1 dapat 1, tapi yang lebih khusus mungkin 1 dapat 1, 0 yang tak terhingga. Jadi 0 itu duwine sapa sih? Tak terserah Allah kan ngasih tambahan 0 itu. Iya, betul enggak? Kita sekarang ini kan sama-sama ngajinya. Tapi di mata Allah pahala 0-nya itu, M atau T, itu kan Allah yang menentukan. Tergantung kualitas niat berangkatnya, kualitas membaca sholawatnya, kualitas, pokoknya itu, Allah yang tahu itu. Dan semakin berkualitas barokah sholawat, dosa terhapus, itu dada terasa alam nasroh. Dan 2, sholawat itu sebagai penyelamat dari kesulitan di hari kiamat, dan tidak hanya hari kiamat, di dunia juga terasa. Ya, sholawat sebagai tanda cinta kepada Nabi. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga aku lebih dicintai olehnya daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari. Iman seseorang tidak sempurna jika Rasulullah itu belum dicintai, masih kalah dengan orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Jadi cinta kita kepada Rasulullah itu masih jauh, masih kalah dengan suami, istri, anak. Yang paling kalah itu al-fulus. Kadang gini kok, saya sholawat oleh duit tak. Sampai di kampung, jok lali rek sholawate. Ternyata sholawate orientasinya ke uang, itu sholawatnya itu, jok lali yo sholawate. Jadi namanya sholawat kapitalis itu gitu. Ya Allah, ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu kecuali rahmat bagi alam semesta. Begini, nyambung kepada innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ketika ada sholawat, kesadaran rohani kita, ada Allah, ada malaikat, dan ada alam semesta yang bersolawat. Kalau kita itu enggan dan tidak solawat, masa Allah sombong. Panjenengan saya itu kalau galau, gelisah, sesek di atas sesek, silakan baca solawat. Nah, ini sudah dibuka sama Allah. Silakan buka surat Al-Fatah. Inna fatahna laka fatham mubina. Saya itu kalau rindu Rasul itu senang membaca surat Al-Fatah. Sungguh kami buka, bisa juga diartikan kemenangan laka kepadamu dengan kemenangan yang nyata. Dulu ini ayatnya Rasulullah,
dari Allah untuk Rasulullah dibaca semoga membias kepada kita. Amin ya. Baik itu menang, amin. Baik itu dada kita dibuka, amin. Ini yang paling seneng, rizki kita dibuka, buletisasi masalah dibuka sama Allah. Itu logikanya gampang Pak Mubarak sama Pak Edi. Kalau ayat ini hanya untuk Rasulullah, tutupin nggak usah diwaca. Ayat itu jangan dibatasi dengan waktu. Energinya paham apa bingung ini kayaknya. Ayat itu pemahamannya jangan hanya dibatasi waktu. Contoh, saya ini kalau baca surat Al-Qadar, Ustadz ngawur, gak Ramadan mau Al-Qadar. Oh, itu otaknya sempit itu namanya. Mau Al-Qadar, enggak kontekstual. Inti yang tidak kontekstual pikirannya itu. Jadi dikira Al-Qadar itu hanya Ramadan. Saya kadang itu berpikir itu ya Allah, nasibnya surat Al-Qadar itu lakunya setahun sepisan. Apalagi subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram. Itu hanya peringatan Isra Mi'raj. Mari peringatan Isra Mi'raj digantung. 1 tahun, ya Allah. Alangkah dangkalnya memahami ayat ini. Tidak wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Paham maksudnya nggih? Ayat ini untuk Rasulullah dan untuk kita. Untuk kita. Kalau hanya untuk Nabi, sudah nggak usah dibaca. Tergantung kecerdasan dalam mengkontekstualkan. Inna fatahna laka fatham mubina. Ya Allah, dulu yang dialami oleh Rasulullah, masa saya nggak boleh minta ya Allah, walaupun sekian persen. Kan itu namanya uswatun. Mau mencontoh Rasulullah. Kalau nggak bisa 100%, masa Allah nggak kasihan kalau kita DP. Inna fatahna laka fatham mubina. Terus lanjutkan, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah itu telah mengampuni Muhammad dosa-dosa yang lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Ini biasanya langsung tak batin orang tua, guru-guruku ya Allah. Paham? Paham? Masa salah? Ampuni ya Allah almarhum almarhumah, dosa yang lalu, dosa yang akan datang ya Allah. Tidak sampai di situ, wa yutimma ni'mata alaika wa ni'matahu alaika, disempurnakan kenikmatannya seperti Rasulullah. Kemudian wa yahdiyaka siratan mustaqima, diberikan hidayah jalan yang lurus ya Allah. Wa yansurakallahu nasran aziza, dan ditolong Allah dengan pertolongan yang kuat. Mungkin barangkali kita punya musuh, orang hasud dan sebagainya. Tolong ya Allah, tolong ya Allah. Saudara-saudara kita yang di Palestina, tolong ya Allah. Wa yansurakallahu nasran aziza. Nah, masuk kepada huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hamida hakima. Dia Allah yang menurunkan sakinah ke dalam hati orang beriman. Langsung masuk keluarga kita, masuk keluarga anak cucu kita. Wallazi anzala sakinah. Sakinahnya Allah itu maha tak terbatas, diturunkan dengan daya keimanan. Di masyarakat terjadi pendangkalan sakinah, sering hanya diartikan tenang. Kalau tenang orang non muslim bisa, tapi kalau sakinah hanya orang mukmin. Suami ahli ibadah dekat kepada Allah selalu mendapat kucuran sakinah yang tidak sama seperti malam Jumat kemarin. Bu Aida, rungokno ngenes Bu Aida. Jadi orang yang selalu dekat dengan Allah itu mendapatkan sakinah dari langit disertai dengan tentara
yang itu bahagianya tidak sama seperti kemarin dengan istrinya, suaminya. Selalu upgrade. Kok gak podo ya? Rudi, rungokno di. Tapi kalau Rudi itu tidak dekat kepada Allah, istrinya akan berkata, Rudi mek ngono-ngono tok. Mas Rudi juga sama, bojoku kok mek ngono-ngono tok, kok gak upgrade ya? Kok gak update ya? Ya. Makanya suami istri kalau tidak ada keimanan dan ketakwaan dijamin jenuh dan bosan. Karena barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Kita yang sudah belajar sholat khusyuk, khusyuk itu juga sakinah. Sakinah di dalam Al-Quran itu ada 6 tempat. Sakinah diberikan kepada Rasul, para nabi, sakinah diberikan kepada orang mukmin. Tentunya tergantung kadar keimanan. Betul. Walaupun teksnya sakinah, tapi dimensinya itu beda. Nanti ada di surat At-Taubah, sakinah yang diturunkan kepada Sayyidina Abu Bakar di Gua Sur, yang ketika itu dikejar oleh orang kafir, itu sakinah yang luar biasa. Muncullah, turunlah ayat la tahzan innallaha ma'ana, buah dari perkataan Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar langsung disambut sakinah turun. Yang tadinya takut menjadi wa amanahum min khauf. Jadi ternyata la tahzan innallaha ma'ana itu juga ngomongnya juga dalam keadaan sakinah. Contoh, tenang, kudu ono tenangnya sih. Tenang, lu sampean ngomong tenang kok marah. Sebelum ngomong tenang itu sudah harus tenang. Saya ngomong tenang, ono duit, metu duit. Tapi kalau saya ngomong tenang, ono duit, endi? Wong saya itu butuh duit kok. Kalau ada nyata duitnya, tenang enggak? Saya kalau ngomong tenang ono duit berarti kudu ono duit. Tenang. Energi tenang inilah yang membias kepada orang yang diajak ngomong tenang. Sampai saking tenangnya enggak ngomong gek jejer tok lho. Adem. Sekarang tes. Tes jenengan itu tenang apa panas? Tanya kepada teman yang di samping kanan kiri, sampean jejer aku ya apa hawane? Ada si Fulan almarhum Bu Edi almarhum pernah ngaji di sini terus nggak ngaji, sholat di Masjid Tadkirah Bu Eda, sholat. Habis sholat itu salaman sama saya. Makanya kok woni siji mau. Ya Allah, ngerti maksudnya itu? Jadi person-person jamaah yang hadir itu punya energi, punya karomah, punya kemuliaan, dan itu lebih jujur daripada lisan. Karena itu buah dari amalan solihah. Betul enggak? Buah daripada amalan solihah. Pernah seorang guru, kita belajar di Jakarta. Guru itu rawuh. Ketika rawuh itu saya masih sholat duha. Sholat duha ini contoh ya, ini contoh. Supaya beriman bukan untuk sombong, bukan. Saya menyelesaikan sholat duha, semuanya pada salim kepada guru. Saya kan kepengen salim juga, ya kan? Tapi saya kan harus menyelesaikan tugas saya kepada Allah dulu. Setelah salam sholat duha, saya salim kepada beliau. Masya Allah, yo iki sing tak deleki energi mau, iki tangan gitu. Sensitif gak ini? Ya, Basiro, sampean kayak gitu? Diimami si fulan dan si fulan itu pengaruh.
Jejer dengan siapa, jamaah siapa itu berpengaruh. Tergantung iman dan Allah itu mboten sari. Betul nggak kira-kira? Jejer dengan siapa dan siapa itu berpengaruh. Jejer dengan nur, adem. Jejer dengan nar, adem. Kok adem? Kemarin ya Allah. Jejer dengan sampah ya ada busuknya. Jejer dengan parfum ada wanginya. Lo kita itu lo bersolawat. Itu kan rohani kan harus bersanding dengan Rasul. Seharusnya kan ada harumnya, ada nur ala nur. Kok tidak? Ngerti maksudnya itu? Ya Allah, saya tadi sholat isya rasanya apa ya? Dievaluasi, muhasabah ada nur apa nar. Kalau sholatnya tidak bisa berhenti, wah dibimbing oleh nur. Kalau sholatnya itu sebentar kepingin selesai, ya Allah ini nggak ketemu khusyuknya, ya Allah nggak ketemu khusyuknya. Jadi saya dipahamkan Allah, ayat ini bukan main-main. Nun sewu nggih. Saya lagi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Contoh, saya pernah khotib di majelis zikir perumahan Mutiara. Nah, khutbah saya yang pertama ayatnya innallaha wa malaikatahu. Khutbah yang kedua juga sama. Pulang salaman sama seseorang, tausiahnya tadi enak. Saya ngomong kayak gini, kok muqaddimahnya pakai innallaha malaikatahu, jelas ini enak. Nah orang kayak gini kan satu frekuensi. Saya mendengar kayak gini seneng nggak? Seneng karena batin membaca batin. Kalau muqaddimah pakai innallaha malaikatahu yusholluna pasti enak. Nah orang seperti ini kan batin dengan batin. Berapa banyak di muqaddimah innallaha malaikatahu mesti podo ae nah. Karena yang bersangkutan itu sudah paham sir daripada ayat ini. Apa mungkin karena saking terbiasanya Bu Anis? Sampai kayak angin lalu aja. Innallaha wa malaikatahu. Jangan. Halau, saya sudah hafal hijab. Justru sesuatu yang berulang-ulang sekian tahun itu membahayakan. Membahayakan bagi yang bersangkutan. Ana inda dzanni abdi bi. Halah, saya sudah tahu kok. Boleh nggak saya katakan innallaha wa malaikatahu al-ayah? Itu maknanya tak terbatas, kulau kanal bahru midada. Yang paling gampang loh. Ketika orang bersolawat, kesadarannya Allah sampun wonten apa dereng. Kalau wonten pasti nggak berani ngantuk. Dua, kesadaran solawat ada malaikat. Itu sudah ada apa belum? Belum. Ketika sholawat Rasulullah itu hadir. Gubernur hadir, presiden hadir, dengan Rasulullah hadir, itu jane lebih mulia mana? Lebih agung, lebih nyoni mana sih? Rasulullah. Wong presiden mau hadir saja, persiapan panitia itu berbulan-bulan kok. Jenengan pernah mantenan enggak? Mantenan itu loh, acaranya cuma sehari, tapi persiapannya sing kita sholat gak persiapan belas, waktu ini mepet, minimalis, persiapan wudhu sempurna enggak ada, prepare sholat sunnah tahiyatul masjid enggak ada, prepare qobliyah enggak ada, ngono langsung minta connecting. Express, Express. Ya jelas beda dong persiapan dan tidak persiapan itu. Betul enggak? Kekasih mau ketemu kekasih itu persiapan mandi malam,
tengah malam, betul, sampai ada acara siraman, disiram air 7, bunga 7, engko muter-muter 7. Itu saking kepingin sempurnanya mau ketemu calon istri, suami itu seperti itu. Loh kita loh mau ketemu Allah ibu-ibu, Bu, kalau sholat di rumah rukui paling amo. Kalau enggak gitu Allahu Akbar mek kok tangan tok, ya Allah. Iki gare malaikat Jibril semaput iki ya apa ya Allah. Ngono kepengin teko, gak, aku gak teko, semaput vertigo. Dipancing dengan wangi-wangian, betul enggak? Wangi-wangian. Oh mau ketemu kekasih itu parfumnya muter-muter gini kok. Paling mahal, bajunya paling bagus, kosmetiknya. Ya Allah. Coba ini kita ditegur Allah, kamu sering tidak beradab menghadapku. Betul saestu. Jadi semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Rasul, semakin tahu batinnya, itu semakin ditegur, kamu selama ini nggak punya adab. Kenapa nggak punya adab? Kamu nggak ngerti madhab sopo, ngomong ambek sopo. Tapi kalau sudah makrifat hati dan jiwanya, ternyata casing ini juga penting. Betul nggak kira-kira? Karena mau menghadap siapa? Coba diundang VIP presiden, persiapan baju itu bingung itu, sepatunya harus baru, semuanya kayak gitu. Ini Rasul ini, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Rasakan Bu Anis. 3 hal ini kalau disimpelkan adab enggak? Ini adab ini. Dan adab itu zahir batin. Penting mana zahir sama batin? Batin. Batinnya itu kalau sudah disambut Rasulullah, berarti makrifat, maka zahirnya semakin berbenah. Dulu saya umpamakan seperti ini. Mas Dudi masih bisa diajak mikir? Anak kecil itu kalau mengidolakan Maradona, itu katok kaosi Maradona, sepatu kaos kaki Maradona, rambutnya Maradona, semuanya itu diwujud Maradona dengan habis biaya yang jutaan itu enggak terasa. Kenapa? Idola dan senang. Itu sesuatu yang berangkat dari hati dan jiwa. Berkorban itu ringan. Kayaknya dengan masih bingung ini. Masih bingung. Kita kenalnya dengan Rasul itu kan baru di zahir. Menurut ayat, menurut hadis, betul enggak? Itu baru lewat zahir itu, baru berita. Belum hatinya connect. Jenengan nanti kalau hatinya sudah connect lewat sholawat, lewat Quran, itu mencontoh Rasulullah itu ringannya seperti anak tadi itu. Betul enggak? Orang yang tidak biasa wangi-wangian, itu pakai wangi-wangian berat. Orang yang tidak biasa ke masjid diajak ke masjid berat. Orang yang tidak biasa datang ke majelis taklim berat. Orang yang nggak biasa baca Al-Quran diajak baca Al-Quran berat. Orang yang tidak biasa mengkaji hadis itu berat. Semuanya berat karena hatinya belum connect. Contoh yang kedua, suami, istri dan kekasih itu saling menyelami dan saling memaksa untuk mengikuti senangnya kekasih dan ikhlas, ikhlas karena ingin mendapatkan cintanya. Ya, betul enggak? Ikhlas.
Hati kita itu kalau sudah tersambung dengan Rasulullah, mencontoh itu ringan sekali. Tapi kalau hanya di luar itu berat sekali. Jadi utamakan sambung hati jiwa kita dengan Rasul. Pakai imamah itu rasanya ringan. Kemudian pakai surban itu rasanya, oh ini karena sunnah Rasulullah, karena ini sunnah itu. Yang tadinya wudhunya biasa, ini wudhu itu sunnah Rasulullah loh ya. Tolong rasakan. Nah ketika kita menjaga sunnahnya dan mewarisinya, ada semakin kuat nggak hubungan batin? Hubungan khusus? Dulu itu di TV, itu kalau ada siaran khusus, semuanya ganti itu, siaran khusus. Siaran khusus. Nah ini turun, Bu Edi, Bu Ani, saya itu minta di Pondok Al-Khusu itu ada parabola rohani, ada siaran khusus Mekah dan Madinah. Nggak paham, ya sudah. Sholawatnya juga gitu Mas Adam, minta siaran khusus, live, paham? Akhirnya yang datang ini misalnya cinta Rasul, waduh, kok ono live rek? Ada jamaah datang dari Tanah Suci, Bu Anis, itu langsung kerekol itu pengalaman, live. Wes paham nggak paham bukan wilayah saya, wes paham nggak paham bukan wilayah saya. Kalau jenengan nggak bisa live berarti passwordnya salah gitu aja. Ya Allah, parabola dulu itu kalau di gunung, mungkin Pak Gofur masih ada di Kediri, itu kan nggak ada parabola, tutupnya manci, kan gua anten itu peka apa tidak peka? Nggak peka. Tapi kalau parabola, live nggak kira-kira? Internasional, siaran Mekah Madinah bisa diliput, saya minta live, la syarqiyah wala gharbiyah. Sholawat tadi itu live enggak? Sallu alayya tuballighuni khaitsuma kunta. Sholawatlah dimanapun berada, sholawatmu nyampe live itu. Tapi hati kita ya enggak live. Akhirnya disolawati yang tadinya melek jadi merem. Coba nyanyian, yang tadinya merem jadi oh ngono ya. Live setan masalahnya itu. Mintalah sholawat yang live langsung tembus la syarqiyah wala gharbiyah. Seperti apa Ustaz? Ini diriadoi dan ditirakati. Sing sholawat ikut temenan dengan iman dan cinta. Terus begini aja, saya ini mencintai orang Arab mencintai saya, itu tembus ruang dan waktu? Maaf ya, saya nggak cinta karena sampean di Mekah. Loh kok bisa? Rindu dan cinta itu tembus loh. Pernah nggak lihat film Mahabbatain India? Langsung dijambakas India langsung melek live. Iman dan cinta itu tembus ruang dan waktu. Iman dan cinta itu tembus ruang dan waktu. Ngerti maksudnya itu? Cinta itu bisa menembus tembok? Iya. Wis gini aja. Jenengan itu mau wakuncar kepada kekasih. Andai kata kekasih itu di Malang. Badan kan masih di Sidoarjo OTW. Tapi jiwa itu sudah terbayang-bayang di ruang tamu. Ini kira-kira jiwa menarik badan ringan enggak? Ringan. Sekarang bandingkan jenengan berangkat ke masjid setelah nonton TV. Jiwa ke masjid apa jiwa ketarik ke TV? Saking ketariknya sampai sholat itu juga terbayang-bayang gitu. Ini bedanya, jiwa menarik badan ringan tembus ruang dan waktu, tapi kalau badan narik jiwa itu abot.
Makanya ikat dengan rindu dan cinta semuanya jadi ringan. Saya ulangi, paham ini? Ikat hati kita rindu dan cinta, senang dulu. Kenapa anak tadi itu rela mengeluarkan jutaan untuk meniru Maradona? Karena sudah mengidolakan. Karena sudah mengidolakan. Makanya pertanyakan, kita ini sudah mengidolakan Rasulullah enggak? Belum. Kenapa? Tahajudnya masih ringan. Masih berat. Sempurna wudhu masih berat. Baca Al-Quran belum mengidolakan. Sesuatu itu kalau sudah idola dan cinta itu serba ringan. Tolong saya mewajibkan diri saya doa ini. Allahumma inna nas'aluka hubbak. Cinta itu ternyata syafaat yang tak terbatas. Jenengan pernah enggak daftar pegawai itu kalau tidak kenal itu berkasnya harus diverifikasi dan validasi kalau enggak kenal. Tapi yang kedua kalau kenal ono sing nggawa sapa iki? Direktur. Saya gak wani. Apalagi dicintai. Ada yang luar biasa. Iki sing nggawa sapa? Nabi Muhammad. Gak wani. Ya rijalal ghaib, ya ayyuhal arwahul muqaddasa aghisuni bil ghausa wanduruni bin nazrah, ya ruqaba, ya nujaba, ya nujaba, ya atad, ya ghaus, ya kutub, aghisuni bil ghausati bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai ruh, tolong aku iki dekengan Rasulullah. Nggih tak tolong. Itu namanya syafaat Rasulullah. Betul enggak? Ini di depan surga itu mau dihisap rinci. Ternyata di dalam hatinya ada cahaya sholawat. Langsung. Jadi cinta itu syafaat yang luar biasa. Orang yang dikenal baiknya melamar itu enggak pakai berkas ya. Karena sudah diakui baiknya. Kira-kira yang dicintai butuh berkas enggak? Enggak, syafaat. Jadi syafaat cinta itu luar biasa. Mintalah cinta Al-Quran, nanti akan mensyafaati. Mintalah syafaat orang soleh, mintalah syafaat Rasulullah. Karena syafaat cinta itu tak terbatas. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuna hubbak. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilaina min nafsina wa ahlina wa minal ma'il barid. Ya, karena saya khawatir cinta kita kepada Rasulullah bertepuk sebelah tangan, cinta kita kepada Allah bertepuk sebelah tangan. Saya khawatir cinta didolak, dukun bertindak. Cinta sholat ditolak, pasti tidak menemukan sholat yang enak. Akhirnya tawaran-tawaran setan itu luar biasa. Kalau cinta kita itu diterima, inilah, kalau sholawat dan salam kita itu diterima, maka jalinan batin kita dengan Rasulullah itu semakin luar biasa. Yang saya rasakan haus belajar Quran dan haus belajar hadis. Yang tadinya itu alergi hadis, opo sih makanan hadis itu, alergi sama sekali. Tapi kalau sholawatnya sudah nyambung, ada hubungan batin, itu kok pasti ingin mengkaji sabda kekasihnya. Jangan pernah enggak? Masih ingat kekasih dengan kekasih itu kalau ngomong seperti apa? Dunia seisinya lenyap, yang lainnya ngontrak. Kekasih dengan kekasih loh ketika ketemu. Asiknya seperti apa, khusyuknya seperti apa, perhatiannya seperti apa. Bisa enggak kita belajar Quran itu lupa segala-galanya? Bisa enggak kita belajar hadis itu lupa segala-galanya kalau sudah ada hubungan batin? Masya Allah, Masya Allah. Jenengan kena innallaha malaikatahu dengan tawaran 1M, milih mana?
Dalam hadis para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Ini sindiran enggak? Karena warisan yang biasanya menjadi rebutan ahli waris itu dinar dan dirham, materi. Shadaqallahul adzim. Semoga diterima Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.